Chapter 265 Sakamoto Days telah rilis dengan judul Ramalan Atari, di mana Atari mengatakan bahwa yang akan mati dalam pertarungan ini adalah Sakamoto. Wah, benarkah ramalan Atari yang penuh kesialan itu akan terwujud? Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Boylet dan Kindaka yang kepayahan setelah menghajar cecunguk New JAA. Mereka berdiri berusaha memperbaiki nafas, mempertanyakan, parah, apa yang sebenarnya terjadi? Boylet tahu kalau mereka harus menyusul Sakamoto, tapi anggota asosiasi terus berdatangan menyerang mereka. Kindaka juga heran, musuh mereka tidak ada habisnya walau sebanyak apapun mereka mengalahkannya. Boylet mulai berbisik pada Kindaka. Hei, jangan bilang. Kindaka balas berbisik juga. Jangan-jangan penyebabnya? Mereka pun bengong menyaksikan sendiri Atari yang duduk di hadapan mereka sembari menatap kartu ramalan. Serentak mereka berteriak, ini karena kesialannya Atari. Kita pun diperlihatkan Atari yang ternyata nyebat juga minasan. Kecil-kecil cabai rawit ya. Dari belakang Asakura muncul mengatakan, omong kosong tak ilmiah macam apa itu? Jangan jadikan keberuntungan orang lain sebagai kambing hitam atas kegagalan kalian, dasar bodoh. Bersamaan, Boylet dan Kindaka balik ke belakang dan terkejut melihat Asakura yang muncul. Mereka berteriak, kau masih di sini juga Pak Tua? Asakura tidak tahan melihat tingkah konyol mereka dan ikut berteriak, kalian juga sama-sama tua. Kocak. Atari tampak bingung berkata, apa yang harus kita lakukan? Boylet memastikan dengan bertanya, melakukan apa? Atari pun menjelaskan kalau dia sedang meramal bagaimana akhir pertarungan antara asosiasi dan para pegawai toko Sakamoto. Menurut Atari, monster sejati yang bersemayam jauh di dalam diri Uzuki akan bangkit. Dan saat itu terjadi, tak seorang pun akan mampu menghadapinya. Sontak, Boylet maupun Asakura tertegun mendengarnya. Sementara Kindaka bertanya-tanya, bukankah kepribadian Takamura seharusnya sudah lenyap? Atau jangan-jangan mustahil? Atari menambahkan bahwa masih ada satu kemungkinan lain dan itulah kemungkinan yang paling buruk. Kita pun diperlihatkan bagaimana wahana kuda-kudaan telah hancur setelah ditebas oleh Uzuki pada chapter lalu minasan. Dia berjalan mendekati Sakamoto dengan membawa pedang kakek Takamura. Membuat Sakamoto berpikir, bukankah kepribadian Takamura-san seharusnya sudah menghilang? Di saat yang sama, Uzuki juga berpikir bahwa tangannya itu masih mengingat sensasi saat menggenggam pedang Takamura-san. Apa itu berarti? Kepribadian mereka perlahan mulai menyatu. Kalau memang begitu, lalu bagian mana dari semua pikiran yang ada di kepala Uzuki itu yang menjadi benar-benar miliknya? Untuk berjaga-jaga dari Uzuki yang terus berjalan mendekat padanya, Sakamoto ternyata sudah memegangi shotgun mainan minasan. Dia segera mengisinya peluru dan segera menggunakannya di hadapan Uzuki. Tapi sayangnya, Uzuki sudah lebih dulu menebas shotgun itu sehingga menjadi tidak berguna. Sakamoto pun mundur sedikit, lalu memutar shotgunnya dan menjadikan badan shotgun itu sebagai media pertahanan dari tebasan Uzuki minasan. Wah, meskipun ala kadarnya nih minasan, tapi di sini Uzuki bisa sampai dibikin mundur oleh Sakamoto. Namun Uzuki juga berusaha keras menahan tubuhnya sampai tanahnya retak. Lalu saat Uzuki sadar, Sakamoto sudah langsung menendang perut Uzuki hingga membuatnya terlempar ke atas. Ketika Uzuki telah melayang di udara, Sakamoto dengan cepat mencari cara untuk menyusulnya ke atas. Dia lantas melihat wahana drop tower atau kalau di Dufan bernama Hysteria yang sudah menghitung mundur.
3, 2, 1 untuk naik ke atas minasan. Segeralah Sakamoto ikut menaiki wahana itu dengan cara yang nyentrik, yaitu hanya dengan memegangi kursi penumpangnya menggunakan tangan kiri tanpa sabuk pengaman. Padahal wahana ini setinggi 60 meter loh. Adegan berbahaya, jangan dicontoh ya adik-adik. Di udara, Uzuki sudah tahu apa yang dilakukan oleh Sakamoto, sehingga dia sudah bersiap dan langsung menancapkan pedangnya tepat di bahu kanan Sakamoto minasan. Bersamaan dengan itu, ledakan kembang api yang indah juga mewarnai langit. Dan ternyata Uzuki sampai memuntahkan darah karena Sakamoto juga telah menendang ulu hatinya minasan. Di sini, Sakamoto masih tampak tenang dengan luka tusukan di bahu kanannya. Tapi reaksi orang-orang yang menaiki biang lala agak lain nih minasan. Walaupun mereka melihat siluet perkelahian Sakamoto melawan Uzuki di langit, mereka merasa pertunjukan kembang api itu luar biasa indah sekali. Nah, karena hukum gravitasi tentu saja masih berlaku, maka Sakamoto dan Uzuki bersama-sama terjatuh ke tanah. Mereka seperti anak kecil yang sama-sama meminta dilepaskan satu dengan yang lainnya, tapi pastinya tidak ada yang mau mengalah. Sehingga di posisi seperti itu, mereka berdua tidak bisa berkutik saat ditabrak oleh kora-kora atau pirate ship. Bunyi ledakan terdengar dan keduanya terlempar begitu keras, terpantul-pantul ke bawah dan terus terseret menjauh. Lucunya, kalau chapter lalu orang-orang berlarian karena pertarungan Sakamoto dan Uzuki yang berbahaya, tapi chapter ini masih ada orang-orang yang menikmati wahananya ya minasan. Contohnya masih ada anak kecil yang menunjuk permainan kora-kora pada orang tuanya untuk dia naiki. Kembali pada ramalan Atari yang dia sampaikan pada Boilet, Kindaka, dan Asakura. Atari menitikkan air mata, berkata, "Dalam pertarungan ini, Taro Sakamoto-san akan mati." Kita pun diperlihatkan Sakamoto dan Uzuki yang sudah kembali berdiri dengan luka-luka ringan yang mereka terima, namun mereka saling memandang dengan seriusnya. Tertulis pada panel akhir, kemana akhir dari pertarungan ini akan bermuara. Dan chapter 265 Sakamoto Days pun berakhir sampai di sini minasan. Wah, chapter yang pendek sekali ya. Nah, apakah ramalan Atari akan terbukti benar? Bagaimana jadinya kalau Sakamoto kalah dan mati beneran di tangan Uzuki? Tapi mengingat alasan Atari yang dijebloskan ke dalam penjara JAA itu karena ramalannya selalu meleset loh. Selama ini, Atari juga masih terus mendapatkan nasib buruk atau kesialan yang melibatkan semua karyawan Sakamoto. Jadi belum ada bukti kalau ramalan Atari akan mendadak terbukti benar ya minasan. Apalagi masih ada Nagumo, Shishiba, dan Gaku yang mungkin akan datang ke lokasi Sakamoto juga. Kalau menurut minasan, bagaimana? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Dah.